Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Hendry Satrio, Alma Syarfina, Taufik Basari. Ketika tidak menjadi ketua KPK marah, tapi menjadi ketua KPK tidak bangga gitu. Dan ketika Ibu Mega mengatakan saya pernah sampai berbisik kepada Pak Jokowi, kalau perlu ini KPK diberhentiin aja deh. Paling tidak angka korupsi di Indonesia itu bisa ditekan. Tapi bangga nggak pernah jadi ketua KPK? Kalau bangga nggak pernah. Terus abang bilang tadi abang nggak bangga? Iya. Abang ini maunya apa sebetulnya? Emang nggak punya uang bang? Atau jadi ketua KPK tuh hartanya malah nggak ada? Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga sehat dan juga semangat selalu. Kali ini kami akan menghadirkan bintang tamu dan ia adalah seorang mantan pemimpin KPK. Walau sudah tidak menjabat, ia masih sangat vokal dalam menyerukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah ini hanya sekedar eksistensi saja atau benar-benar dari hati? Inilah Q&A bersama saya Yohana Margareta, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, bintang tamu pada malam hari ini adalah Abraham Samad. Halo Bang, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau ya. aku selalu begini ya, bukan begini. Oh gitu. Ya. Apa maknanya? Apa Ini maknanya? melawan. Apa yang dilawan? Ya, korupsinya dong. Oh korupsinya. Nah tapi kalau melihat seorang Abraham Samad, aku mau ada satu pertanyaan. Apa itu? Pilih harta tahta wanita. Saya memilih untuk menggebuk para koruptor. Oke, baiklah. Nggak sabar ternyata ya kan. Silakan duduk, terima kasih. Bintang tamu sekali lagi. Tepuk tangan. Bang Abraham Samad, di samping Anda ini sudah ada 9 kartu. Nah, nanti silahkan Anda memilih. Karena kenapa kartu? Ini agak berbeda dari biasanya saya yang akan menunjukkan box yang akan dipilih. Kenapa? Karena Abraham Samad ini sosok yang banyak sekali memegang kartu truf kasus-kasus korupsi di Indonesia. Nah, kita mau tahu di balik layarnya seperti apa. Langsung saja, untuk kesempatan pertama boleh pilih kartu nomor berapa? 2. 2, kita buka box nomor 2. Isinya apa? Tahta. Bang Abraham mau nanya deh, setelah tidak menjabat sebagai pimpinan KPK, pernah merasa post power syndrome nggak? Tidak. Kenapa? Tapi yang saya rasakan marah. Marah, kenapa? Iya, jadi tidak post power syndrome tapi marah. Marahnya kenapa? Karena kenapa saya merasa marah? disingkirkan atau gimana? Bukan, saya tidak merasa disingkirkan. Saya marah karena saya sudah tidak diberi lagi kesempatan untuk menggebuk para koruptor. Memangnya harus jadi ketua KPK untuk menggebuk para koruptor? Ya, suka apa nggak suka. Karena itu adalah lembaga penegak hukum. Jadi seberapa berpengaruh sih sebenarnya tahta ketua KPK Republik Indonesia ini? Pengaruhnya menurut saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya, Makanya KPK juga tidak begitu banyak prestasi akhir-akhir ini. Pengaruhnya maksudnya pengaruh secara internal bagi saya itu biasa-biasa saja, bukan menjadi kebanggaan menurut saya. Karena sekali lagi menurut saya jabatan itu kan amanah ya yang harus direalisasikan, dijalankan. Kalau dikatakan pengaruh eksternalnya itu sangat berpengaruh. Karena masyarakat negara itu sangat berharap bahwa dengan KPK itu paling tidak angka korupsi di Indonesia itu bisa ditekan. Tapi bangga nggak pernah jadi ketua KPK? Kalau bangga nggak pernah. Nggak pernah bangga? Iya. Kok bisa begitu ya? Ya saya nggak bangga karena ini kan amanah gitu. Oh begitu. Gitu. Sama aja kalau saya beribadah 1 hari 5 kali. Padahal menjadi ketua KPK kan nggak mudah dan itu capaian juga loh. Tidak semua orang itu bisa menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK. Bahkan itu melalui fit and proper test yang cukup panjang. Kalau saya sendiri pribadi ya, sama sekali tidak ada kebanggaan seperti itu. Saya merasakan kalau jadi pimpinan KPK itu kita diberikan sesuatu yang sebenarnya kesempatan kita untuk mendapatkan amal yang besar. Kalau di kepala saya begitu ya. Oleh karena itu harus
dipergunakan sebagaimana mestinya gitu. Jangan dinodai itu. Oh gitu. Oke, kalau Bang Hensat gimana? Setuju nggak sih? Itu kan beberapa kali saya tahu Abang berusaha menjadi calon komisioner KPK. Sudah gagal 2 kali kalau nggak salah, yang ketiga berhasil di 2011. Terus Abang bilang tadi Abang nggak bangga. Iya. Abang ini maunya apa sebetulnya? Maksud saya dia coba terus, Itu tadi begitu pertanyaan saya. jadi, Tidak bangga. terus setelah itu dia nggak bangga. Nah itu tolong dijawab, tapi saya boleh 2 pertanyaan ya. Abang masih mau jadi ketua KPK lagi nggak? Kan masih ada kesempatan. Gitu kira-kira Oke, Bang. Jadi langsung. begini, lebih kepada ada misi suci, kira-kira begitu ya. Yang ingin kita perjuangkan yang selama ini kita melihat bahwa itu selalu jalan di tempat ya. Pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan selalu jalan di tempat sebelum-sebelumnya ya. Karena kita lihat KPK pertama itu kan dia bekerja keras untuk membangun lembaganya, kelembagaannya. Itu dulu pertama. Jadi mungkin dia punya waktu tidak terlalu banyak untuk konsentrasi memberantas korupsi. Karena dia lebih terfokus pada saat itu membangun sebuah lembaga ya. Pondasinya yang dia bangun itu kan susah kan. Kemudian yang kedua juga masih melanjutkan. Ketika era saya itu kan pondasi itu sudah berdiri ya. Jadi kita diberikan amanah untuk begitu terpilih, ibaratnya kalau balapan nih Mas Hendri, langsung tancap gas. Mau lagi nggak jadi pimpinan KPK? Enggak, saya mau mendorong anak-anak ini. Berarti nggak mau ya, Bang? regenerasi, Nggak mau regenerasi. Menurut saya ini kan ada anak-anak yang masih muda ya di KPK, penyidik-penyidik yang menurut saya punya harapan ya. Yang punya integritas juga kuat. Kenapa saya tahu mereka? Karena dulu saya jadi pimpinannya. Jadi saya tahu seperti Novel dan teman-teman yang lain, yang 57 orang. Saya ingin mendorong mereka-mereka itu untuk jadi pimpinan KPK. Kita mau tanya IJW dulu Mbak Almas. Ketika tidak menjadi ketua KPK marah, tapi menjadi ketua KPK tidak bangga gitu. Nah ini tidak bangganya karena pada saat itu banyak ancaman atau seperti apa gitu? Saya memaknai kata bangga itu kayak jumawa. Oleh karena itu saya selalu mengatakan saya tidak bangga. Karena seolah-olah kalau saya bilang saya bangga, maka saya jumawa, saya arogan. Bukan, nggak boleh begitu kan. Kalau ancaman ya, waktu di periode saya itu, ada istilahnya anak-anak di kantor itu, dengan pimpinan, ancaman itu kayak sarapan pagi. Kenapa saya katakan kayak sarapan pagi? Karena setiap hari, setiap saat itu ancaman masuk. Dan bukan cuma saya yang menerima ancaman itu, semua pegawai-pegawai KPK. Yang paling mengerikan diancam apa? Kalau ancaman Mbak Yohana, saya itu sebelum jadi ketua KPK, saya sudah mendapatkan ancaman yang dahsyat-dahsyat sejak di Makassar. Seperti? Seperti begini, pernah suatu ketika pagi-pagi pembantu asisten rumah tangga saya lagi nyapu di halaman. Rumah saya di Jalan Mapala. Pas dia sapu di halaman, terus ada kucing putus lehernya gitu ya. Jadi masih ada darah gitu keluar di halaman, terus ada kertas putih, itu ditulis pakai darah kucing itu ya. Tulisannya gini, sebentar lagi Abraham kau saya bunuh gitu. Jadi yang begitu dari Makassar sudah biasa. Jadi saya nggak kaget-kaget amat. Nggak kaget, termasuk peristiwa Novel Baswedan disiram air keras pun itu nggak bikin kapok, nggak bikin takut? Tidak bikin takut tapi kaget. Hanya kaget. Iya, Apa kaget. yang paling membuat Abraham Samad itu takut selama pernah menjadi pemimpin KPK? Rasa-rasanya saya cuma takut sama yang di atas. Wih. Oke, Kang Maman silakan. Saya menggarisbawahi 2 hal. Saya tidak merasa disingkirkan sama saya marah. Nah, apakah kemarahan itu juga yang membuat Abraham Samad, Daeng Openg, mengeluarkan pernyataan ketika kasus Basarnas, tindakan KPK dungu dan memalukan? Kenapa saya pakai istilah terminologi dungu dan memalukan? Dungu itu kan bodoh ya. Very, very stupid. Kenapa saya katakan very, very stupid? Komisioner ini nggak membaca undang-undang. Kok bisa-bisanya dia minta maaf? Memalukan. Jadi Anda melihat KPK sekarang itu seperti apa? Sebenarnya nggak etis ya kalau saya menilai, karena ini kan pimpinan, tapi saya harus menyatakan juga yang sebenarnya. Silakan, Bahwa sebenarnya seperti apa? mereka tidak terlalu memahami hukum. Saya lagi berpikir, apa ini orang ngerti nggak ini ya? Tindak pidana korupsi, hukum acara pidana dan lain-lain sebagainya. Ini Bang Tobas kan ada pengacara. Bang Taufik, dari pernyataan Bang Abraham ini, Anda setuju pernyataannya bahwa KPK sekarang memang tidak paham hukum dan segala macam? Ya, kalau saya melihatnya memang semestinya
soal jurisdiksi ini bukan melihat subjeknya tapi objeknya, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Abraham ini ya patut untuk kemudian kita telaah ya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Tapi kalau lihat gayanya Bang Abraham ini, kalau kita bicara soal tahta nih, seberapa penting nih tahta memimpin suatu lembaga ini seperti apa sebenarnya? Saya tidak pernah berambisi sebenarnya. Cuman sekali lagi menurut saya ketika kita diberikan amanah, maka amanah itu harus kita jalankan sebagaimana mestinya. Sebenarnya itu intinya yang ada pada diri saya pada saat ketika diberikan amanah itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.